Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi semua. Ini terkait dengan materi kita hari ini, yaitu motif dan motivasi. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan di dalam slide gitu ya, itu murni yang ambil dari internet. Gak ada sedikit pun usaha dari mahasiswa untuk bisa membuat makalah yang memang itu hasil analisis dari mahasiswa itu sendiri. Tadi Ibu melihat gitu ya, dan membaca makalah yang dikirimkan itu murni diambil dari internet gitu. Oke, dan untuk kedepannya Ibu sebenarnya nggak mengizinkan dengan cara seperti itu gitu ya, karena memang tidak ada usaha dari mahasiswa itu sendiri untuk bisa mengolah atau menganalisis bahan-bahan yang diberikan sehingga menjadi sebuah makalah gitu ya. Ini ambil, copy, kirimkan gitu ya, itu saja. Itu yang menjadi kesalahan. Jangan dianggap kita itu tidak mampu gitu ya. Terus dosennya juga tidak melihat itu, nggak baca gitu. Enggak, sama sekali tidak seperti itu. Jadi perlu Anda pahami lagi yang dimaksud membuat tugas, membuat makalah itu ya, boleh referensinya dari mana saja, tetapi Anda yang buat makalah, bukan mengirimkan hasil tulisan orang lain kepada grup kita. Baik, Ibu akan menjelaskan dan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu motif dan motivasi. Banyak kita dengar di luar sana, Anda pernah mendengar kata-kata motif gitu ya, misalnya di berita, motif pencurian ini adalah karena ini gitu ya, motif kenapa dia melakukan ini. Terus ada lagi motif pakaian, terus motifnya gimana gitu ya. Jadi ada beberapa makna dari arti dari kata motif itu sendiri gitu. Sebenarnya yang kita maksud dari motif dalam psikologi itu adalah suatu yang bergerak gitu ya, suatu yang bergerak artinya perilaku, artinya tingkah laku gitu. Kenapa seseorang melakukan itu dengan perilakunya seperti ini? Adanya dorongan sebab-sebab seseorang itu melakukan sesuatu itu disebut dengan motif gitu ya. Bergerak, dorongan seseorang melakukan sesuatu itu disebut dengan motif gitu ya. Nah, terus apakah dia berbeda dengan motivasi? Ya tentu berbeda. Motif dan motivasi berbeda. Kalau kita kaji tentang motif dalam psikologi, berarti ada rangsangan atau dorongan atau keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, itu disebut dengan motif. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Motivasi itu diartikan sebagai kekuatan atau energi untuk melakukan sesuatu itu. Ada dorongan, terus ada keinginan untuk melakukan sesuatu, maka itu disebut motivasi. Ada dorongan, ada kekuatan. Kita kasih contoh, misalnya beda antara motif dan motivasi itu adalah motif dia melakukan sesuatu itu adalah kebutuhannya terhadap sesuatu, misalnya karena dia merasa lapar, ada dorongan untuk makan gitu ya, contohnya ada dorongan untuk makan, terus untuk mendapatkan makanan ada energi untuk mencari makanan tersebut gitu. Itu motivasi. Bedanya ada keinginan, ada kekuatan, ada keinginan atau ada yang ingin dirasakan, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu yang disebut, yang sudah dilakukannya itu disebut dengan motivasi. Nah, jadi motif dan motivasinya seperti itu ya. Jadi apakah berbeda? Ya berbeda. Kalau motivasi itu adalah suatu kekuatan, sementara motif itu adalah dorongan atau penggerak dari sesuatu, dari yang akan kita lakukan itu disebut dengan motif dan motivasi ya, dua hal yang berbeda. Nah, sebenarnya di dalam motif itu ada beberapa bentuk motif. Itu yang pertama yaitu adalah motif psikologis ya, yaitu
yang berhubungan dengan keadaan, misalnya dorongan untuk makan, dorongan untuk minum gitu ya, disebut dengan motif fisiologis gitu ya. Terus ada motif sosial, itu yang berhubungan dengan kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan interpersonal, terus berkomunikasi dengan orang lain, itu disebut dengan motif sosial. Dan kita ini tidak bisa dikatakan orang yang bisa hidup dengan keadaan sendiri gitu ya, tetapi kita membutuhkan orang lain. Jadi untuk melakukan sesuatu, gerakan sesuatu dengan motif sosial itu kita juga membutuhkan orang lain, karena kita memang diciptakan untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu, apalagi mahasiswa PMI ya. Memang lahan Anda itu memang adalah masyarakat, namanya pengembangan masyarakat Islam. Nah, mengembangkan apa saja yang berhubungan di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya tentang macam-macam motif ya. Macam-macam motif ini ada motif biogenetis, ada motif sosiogenetis dan teologis gitu ya. Nah, sebenarnya ini kebutuhan kita sehari-hari, bahwasanya manusia itu memiliki ingin melakukan sesuatu, dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan dari bentuk motif itu sendiri. Apa keinginan yang ingin kita capai? Misalnya kalau untuk biogenetis itu namanya kebutuhan biologis seperti makan, minum, lapar, haus, semuanya itu yang berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya motif ini ya untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ingin melakukan sesuatu berdasarkan motif-motif tersebut. Misalnya kalau biogenetik itu kan ada dorongan rasa lapar yang muncul, tentu kita ada motivasi untuk ingin mewujudkan rasa lapar itu dalam bentuk tindakan atau disebut dengan energi untuk melakukan sesuatu, disebut dengan motivasi gitu ya. Nah, kalau sosiogenetik itu bagaimana kita bisa berkembang berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kita gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan tentang motif sosiogenetik ya. Nah, genetis gitu ya, itu sebenarnya yang berdasarkan dengan lingkungan seperti yang Ibu sampaikan tadi, berhubungan dengan kebudayaan yang masing-masing kita berbeda gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan itu memang berdasarkan kepada lingkungan atau situasi di mana kita berada gitu. Nah, kebutuhan kadang muncul dengan situasi yang seperti itu gitu. Terus untuk kebutuhan teologis itu adalah bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan manusia, bisa berhubungan, merasakan indahnya iman gitu ya. Kadang seperti itu. Kadang manusia tidak hanya hubungan berinteraksi saja dengan orang lain, tetapi kita ada hubungannya dengan Khalik pencipta kita ya. Jadi seperti itu untuk merealisasikan keinginan-keinginan dalam beribadah begitu. Nah, itu salah satu bentuk dari kebutuhan teologis, karena kita rasakan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya agama dalam hidupnya gitu. Nah, kebutuhan untuk itu terkadang apalagi sekarang ya bulan puasa, kebutuhan untuk merasakan manisnya iman kita juga menginginkan itu. Nah, untuk mewujudkan itu ada dorongan untuk melakukan sesuatu disebut dengan ibadah gitu. Nah, itu disebut dengan kebutuhan teologis gitu ya, kebutuhan atau dorongan atau gerakan untuk melakukan sesuatu, motif itu sendiri gitu. Nah, kalau kita kaji dengan motivasi gitu ya, tadi itu motif lebih lanjut. Kalau motivasi itu sebagai kekuatan atau energi dalam diri seseorang yang dapat ditimbulkan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Nah, motivasi ini ada dibagi dua juga, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kalau kita bercerita tentang motivasi, mungkin ini adalah cerita yang biasa sehari-hari kita dengar tentang kata motivasi. Berikan saya penguatan, berikan saya sesuatu yang membuat saya bisa bangkit gitu ya, berikan saya motivasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya motivasi
yang diberikan oleh orang lain. Sebenarnya motivasi ini ada bentuknya dua tadi, faktornya ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah dalam diri kita sendiri, ada keinginan, kemauan dalam diri kita untuk bisa bangkit dalam keadaan apapun misalnya gitu ya. Nah itu sebentuk intrinsik. Kalau ekstrinsik itu masih motivasi dari luar. Misalnya gini, kalau Anda lihat teman Anda itu belajar dengan rajin, maka ada keinginan Anda untuk, oh kok dia rajin sih, saya juga mau rajin karena saya ingin mendapatkan IPK yang lebih dari dia. Nah itu motivasi ekstrinsik, karena dorongan atau motivasi yang kita lihat dari orang lain, tingkah laku orang lain yang membuat kita termotivasi. Maka itu disebut dengan ekstrinsik. Ada in dalam diri kita, ada ex dari luar diri kita sendiri. Nah, sebenarnya di dalam Islam kata motivasi ini banyak ya, banyak disampaikan di dalam surat, disampaikan dalam surat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengubah nasib kita sendiri gitu ya, keadaan sesuatu, sehingga Allah juga akan mendorong kita. Makanya ada motivasi dalam diri, kemudian lingkungan ataupun yang lain bisa mendukung kita dalam melakukan sesuatu. Nah, sekarang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu sendiri ya. Sebenarnya ada beberapa faktor seperti yang saya sampaikan tadi, X dan in tadi, ekstrinsik dan intrinsik gitu ya. Sebenarnya ini kalau faktor ekstrinsik itu yang berasal dalam dua diri individu seperti lingkungan, tempat bekerja, terus teman, terus atasan, mungkin dosen gitu ya, itu termasuk faktor yang pengaruh motivasi yang ekstrinsik. Kalau yang dari intrinsiknya yaitu bawaan individu, terus dari dalam dirinya ada keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan dari keinginannya itu sendiri. Bisa Anda lihat nanti di dalam di dalam Al-Quran bagaimana ayat-ayat bisa menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa termotivasi dalam kehidupannya, bisa melihat terinspirasi atau termotivasi mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah perjuangan para pejuang agama Islam gitu. Itu bisa salah satu bentuk motivasi. Nah sebenarnya ada bicara bagaimana cara memotivasi orang lain, sebenarnya itu ada, bisa Anda lihat di Google gitu ya, banyak bagaimana cara memotivasi orang lain. Nah sebenarnya untuk memotivasi orang lain itu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana diri kita bisa jadi sumber inspirasi bagi orang lain. Nah kalau seandainya itu sudah bisa, maka bisa kita memotivasi orang lain. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata reward dan punishment. Nah itu salah satu bentuk bagaimana cara memotivasi seseorang. Kalau anak-anak misalnya ya, kalau dia mendapatkan sesuatu atau membuat sesuatu yang membuat kita misalnya menjadi bangga, misalnya itu orang tua gitu ya, itu bisa memberikan reward, hadiah gitu ya, terus bisa memberikan pujian. Nah pujian juga termasuk kepada bentuk motivasi gitu ya, cara bagaimana memotivasi seseorang. Terus dari perilaku kita juga bisa memotivasi orang lain, apalagi kata-kata gitu ya, kata-kata kita juga bisa memotivasi orang lain. Jadi intinya adalah kuliah kita hari ini membahas tentang motif dan motivasi. Apa saja yang berhubungan dengan motif, dasar kenapa seseorang berperilaku sesuatu, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, maka wujud untuk melakukan dorongan itu disebut dengan motivasi. Ada keinginan, ada jalan untuk melakukan sesuatu, motif dan motivasi. Itu saja mungkin yang bisa Ibu jelaskan. Boleh Anda baca lagi makalah yang Anda kirim dari yang Anda ambil di internet itu ya. Hal-hal sesuatu seperti itu memang memudahkan kita, tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang tidak bisa menghasilkan sesuatu. Itu maksud Ibu. Jadi boleh Anda cari di internet, tapi Anda olah, Anda bikin dengan gaya Anda sendiri, tapi tidak mengirimkan hal itu saja gitu ya. Itu saja. Terima kasih, banyak maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.